Jumpa lagi dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Saat ini kita akan belajar apakah hal-hal pertama yang harus dilakukan pemimpin dari luar yang dibawa masuk untuk memimpin. Hal-hal pertama apa yang harus dilakukan pemimpin dari luar yang baru masuk ke dalam komunitas yang baru ketika dia harus memimpin? Sahabat Mr. Sorchan, setiap kali kita mengemban tanggung jawab untuk memimpin suatu tim yang baru, itu merupakan suatu tantangan. Baik kita yang adalah pemimpin yang sudah expert, sudah pengalaman, maupun pemimpin pemula. Perhatikan, ada 5 hal yang bisa dilakukan untuk mengawali dengan benar dan menyiapkan tim yang baru kita kenal untuk memberikan kesuksesan dan keberhasilan. Yang pertama, perkuat hubungan. Cara tercepat membina relasi adalah berusaha mengenal dan memahami tiap pribadi dalam tim kita. Untuk memahami pikiran setiap orang, lihatlah apa yang telah mereka capai. Untuk memahami hati setiap orang, ketahuilah cita-citanya. Begitu riwayat hidup seseorang, cita-cita mereka ada di dalam genggaman kita, kita sudah mengenal mereka dengan cukup baik. Yang kedua, dapatkan kepercayaan orang-orang lain tersebut. Kita tidak bisa memimpin sebuah tim tanpa mendapatkan kepercayaan dari anggota-anggotanya. Selalu penting bagi pemimpin untuk dapat dipercaya. Dan ketika kita mulai memimpin, itu sangat krusial kepercayaan itu. Jujurlah pada diri sendiri, jujurlah pada tim, dan lakukan hal yang kita sebutkan di dalam tindakan-tindakan, maka kita akan dipercaya. Yang ketiga, tempatkan para anggota tim dalam posisi yang tepat. Menempatkan anggota tim di posisi yang memungkinkan mereka menambah nilai paling besar dan memiliki kesempatan terbesar untuk sukses adalah tanggung jawab pemimpin. Melakukan itu membantu mereka secara individu dan tim untuk mencapai perform terbaik mereka. Ketika kita mengambil alih kepemimpinan suatu tim dan meletakkan setiap pemain dalam zona kekuatannya, produktivitasnya dan kesuksesan tim akan melejit secara drastis. Perubahan besar pun akan terjadi dalam waktu singkat. Lalu yang kelima, sampaikan ekspektasi yang jelas. Trik lain yang cepat mempengaruhi tim secara positif ialah memberikan mereka sebagai tim ataupun sebagai individu harapan yang jelas dalam ranah target dan kinerja. Tidak mengetahui hal yang diharapkan dari kita justru membingungkan dan menyurutkan
semangat. Kita semua ingin arti kemenangan itu ditetapkan bagi kita. Jadi, ketika kita mengalami atau ingin mengharapkan suatu hal yang fantastis dari anggota-anggota kita, mereka ketika diberikan harapan ekspektasi yang pasti, mereka akan berjuang mati-matian agar tidak mengecewakan kita. Ingat, sahabat Mr. Sorchan, orang-orang yang baik akan selalu melampaui tingkatan harapan mereka, harapan kita. Yang kelima, tentukan kapasitas setiap orang. Jika kita mendorong orang lain untuk berjalan lebih jauh dari yang sebelumnya dan memberi keleluasaan untuk gagal, mereka akan mengambil resiko dan kita akan menolong mereka mengenali kapasitas diri yang sesungguhnya. Ini bukan perkara kecil. Daniel Edsping berkata, satu sumber perasaan frustasi di tempat kerja adalah kesalahan memasangkan tanggung jawab karyawan dengan kemampuannya. Ketika tanggung jawab itu di bawah kemampuannya, hasilnya adalah kebosanan. Namun saat paduannya tepat, hasilnya gemilang. Jadi, sahabat Mr. Sorchan, itulah 5 hal yang perlu dilakukan seorang pemimpin dari luar ketika masuk ke dalam satu tim baru, satu lingkungan yang baru, agar dia menjadi sukses. Salam untuk terus menggali kepemimpinan di dalam jiwa kita, dan tentunya salam sehat selalu dari saya, Mr. Sorchan.